Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari As-Sirah Nabawiyah, namun dalam beberapa pertemuan ke depan, 2 kali atau 3 kali, kita akan bahas tentang sejarah Yahudi ya. Karena setelah itu kita akan masuk dalam fase jihad ya di kota Madinah, maka di antara musuh-musuh Islam adalah kaum Yahudi. Maka kita perlu mengenal orang-orang Yahudi lebih dekat ya, bagaimana keyakinan mereka, bagaimana akhlak mereka agar kita waspada ya. Karena Yahudi adalah bangsa yang sangat luar biasa. Mereka telah dibasmi oleh Hitler ya sekitar tahun 60-an kalau tidak salah. Ya, sekarang belum 100 tahun mereka sudah bangkit kembali dan menguasai dunia ya. Ini menunjukkan hebatnya mereka karena antara mereka dengan selain mereka tidak ada halal dan haram, semuanya halal ya. Ya. Tidak ada halal dan haram antara mereka dengan selain mereka. Halal dan haram hanya berlaku antara mereka dengan mereka. Baik, kita mulai sejarah Yahudi. Mereka adalah Banu Israel dan Israel adalah nama lain dari Yakub alaihissalam. Dan Yakub alaihissalam adalah Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kita bicarakan secara singkat sebagaimana kita ketahui, beliau menikah dengan Sarah, kemudian akhirnya Sarah menghibahkan pembantunya Hajar ya, karena Sarah tidak punya anak. Kemudian setelah itu Ibrahim pun menikah dengan Hajar, pembantunya Sarah, akhirnya punya anak namanya Ismail ya. Setelah sekian puluh tahun atau sekian lama menikah dengan Sarah, tidak punya anak, ternyata setelah menikah dengan istri keduanya yaitu Hajar, baru kemudian punya anak namanya Ismail. Akhirnya Sarah pun cemburu kepada Hajar dan akhirnya Hajar pun harus pergi meninggalkan Palestina menuju ke Mekah bersama putranya Ismail alaihissalam. Kemudian disebutkan dalam literatur Israiliyat ya, bahwasanya 14 tahun kemudian, dan ini dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Qasasul Anbiya, bahwasanya 14 tahun setelah lahirnya Ismail, kemudian Sarah pun mengandung dan melahirkan Ishak. Melahirkan Ishak. Tatkala itu umur Ibrahim sudah sangat tua ya. Kemudian disebutkan sudah 100 tahun, kemudian Sarah sudah 90 tahun. Wallahu alam, ini semua disebutkan dalam Israiliyat ya, yang dinukil dari literatur ahlul kitab. Kemudian lahirlah Ishak. Ishak kemudian menikah dan punya anak ya, 2 ya, yaitu Isu dan Yakub. Yang tua namanya Isu, yang bungsu namanya Yakub ya. Ishak menikah dengan seorang wanita namanya Rifqah kalau bahasa Arab, tapi kalau versi Injil dalam Perjanjian Lama dalam kitab Kejadian namanya Ribka. Intinya Ishak menikah dengan Ribka, punya anak kembar, tetapi yang keluar di luar adalah Ishak, baru kemudian siapa? Yakub. Bukan Ishak, apa? Isu. Ishak punya anak kembar 2, yang pertama namanya Isu, yang kedua namanya siapa? Yakub. Saya ulangi. Ishak, istrinya 1, namanya Ribka. Ini mungkin baru hafal ya. Ribka dengan pernikahan dengan Ishak punya anak kembar. Yang pertama keluar siapa? Isu, kemudian yang kedua Yakub. Jadi yang sulung adalah Isu. Kemudian Isu hobinya adalah berburu ya. Kemudian dia pandai dalam berburu sehingga dicintai oleh Ishak. Adapun Yakub senangnya di rumah ya, membantu ibunya, dan dia sangat disayang oleh ibunya Ribka. Kemudian tatkala Ishak sudah tua dan mulai rabun matanya,
sudah tidak bisa melihat lagi atau kurang bisa melihat, ya, dan maka dia pun ingin mewariskan keberkatan, yaitu ingin mewariskan kenabian, dan dia ingin mewariskan kenabiannya kepada Eisu, anak yang tersulung. Ingat, ini semua tidak ada dalam literatur Islam. Ini semua saya nukil dari Perjanjian Lama, ya. Dari kitab Kejadian. Kenapa saya nukil? Karena ini semua cerita pelak-pelak dinukil oleh Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya sebagai bentuk Israiliyat. Kita ingin lihat bagaimana dalam kitab Kejadian, Taurat, Perjanjian Lama itu namanya Taurat, Perjanjian Baru namanya Injil. Bagaimana kisah Yakub dalam Perjanjian Lama yang mereka anggap adalah kitab suci. Nah, akhirnya Ishak ingin mewariskan keberkatan kepada putra sulungnya Isu, dan dia berkata kepada Isu, "Pergilah Isu, kau berburu, kemudian tangkaplah seekor kambing, intinya, dan masaklah buatku, dan aku lagi ingin makan kambing tersebut. Nanti akan saya berkati engkau agar keberkatan turun semua kepadamu, maka keturunanmu akan menguasai dunia dan seluruhnya." Ya. Berangkatlah Isu, ya, ingin segera mendapatkan keberkatan, maka dia harus berburu kambing. Rupanya Ribka, sang ibu lebih sayang kepada Yakub. Sang ibu lebih sayang kepada Yakub. Maka sang ibu berkata kepada Yakub, "Wahai Yakub, sungguhnya kakak sulungmu Isu sedang pergi, dan sebentar lagi bapakmu Ishak akan mewariskan keberkatan kepada kakakmu. Saya ingin keberkatan kepadamu. Maka sekarang ikutilah perintahku. Kau potonglah kambing milik kita yang kecil tersebut. Setelah itu aku akan masakkan makanan kesukaan bapakmu. Bapakmu kan enggak bisa melihat, ya. Terus setelah itu kau datang ketemu bapakmu, minta berkat, seakan-akan kau adalah Isu." Kata Yakub, "Ya ibunda, tubuhku beda dengan Isu. Isu badannya berbulu, sedangkan aku tidak berbulu." Ya. Kemudian suara juga beda. Kata ibunya, "Jangan khawatir. Ya, kau nanti ketemu bapakmu pakai bajunya Isu." Pakai bajunya apa? Isu. Kemudian nanti masalah bulu gampang. Kita akan ambil bulu dari kambing, kemudian dipasang di badanmu. Paham, ya? Akhirnya Yakub alaihissalam setuju dengan perkataan ibunya. Akhirnya dia pun segera potong kambing, kemudian dimasak oleh ibunya, kemudian dia pakai bajunya Isu, kemudian dia datang taruh bulu domba atau kambing di badannya, lantas dia datang kepada ayahnya. "Wahai ayahanda, ini aku sudah tiba, membawa makanan yang kau sukai." Kata Ishak yang sudah tidak bisa melihat lagi, "Kok cepat sekali? Kau sudah cepat." "Iya, ini ayah sudah siap." Ayahnya heran. "Kau Isu?" "Iya." Kemudian, "Coba dekat kepadaku." Maka dipeluklah Yakub oleh bapaknya Ishak, dipegang badannya berbulu, ya. Bau bajunya, "Oh iya, ini adalah bau padang pasir." Karena Isu sukanya ke padang pasir apa? Berburu. Tapi bapaknya heran. "Bulu badanmu, bajumu, baju Isu, tetapi suaramu suara Yakub. Aku adalah Isu." Ya. Ya sudah, akhirnya bapaknya makan, bapaknya doain keberkatan. "Berilah keberkatan kepada putra sulungku ini." Kemudian akhirnya jadi nabi, intinya begitu. Ya, ini jadi nabi dengan cara yang licik, ya. Akhirnya sudah didoakan keberkatan semuanya, akhirnya semua keberkatan turun kepada siapa? Yakub alaihi salam. Setelah itu Yakub, ibunya senang, Yakub sudah dapat keberkatan. Datanglah Isu belakangan. Terlambat dia. Dia bawa makanan, sudah dimasak, kemudian dia bawa kepada Ishak. Dia berkata, "Ayahanda, ini aku Isu, aku bawa makanan." "Loh, kamu kan tadi sudah datang sebelum baru-baru saja." "Enggak, saya baru datang sekarang, ayahanda." Wah, ternyata tadi siapa? Yakub. Waduh, adik kurang ajar ini. Akhirnya, "Gimana ayahanda, doain kayak keberkatan kepadaku." Kata Ishak, "Sudah terlanjur, tidak bisa. Saya sudah doain kepada adikmu, adikmu akan menguasaimu. Bahwasanya keturunannya akan menguasai alam semesta ini dan seluruhnya, keberkatan. Enggak ada keberkatan yang lain." Intinya akhirnya Isu pun sakit hati luar biasa kepada adiknya siapa? Yakub, dan dia dendam kepada Yakub, dan dia ingin membunuh Yakub karena kenabiannya telah direbut dari siapa? Dari Isu, ya. Akhirnya ketahuan, ya.
Karena takut terjadi sesuatu, maka akhirnya ibu mereka Ribka menyuruh Yakub untuk pergi ke pamannya, yaitu saudaranya Ribka, namanya Laban, di kota lain, di Haran atau kota yang lainnya. Maka pergilah dia meninggalkan Palestina menuju Haran, daerah Syam, untuk bertemu dengan pamannya. Ini cerita terdapat dalam kitab Kejadian di Perjanjian Lama, ya. Tentu bagi kita orang Islam susah membenarkan cerita ini, ya, karena kita tahu bahwasanya kenabian bukan turunan, ya. Kemudian bagaimana Nabi Ishak minta doa, kan mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Dan Allah kan tahu ini Yakub sedang menipu gitu. Masa Allah tetap aja kabulkan, ya. Kalau Ishak bisa ditipu oleh Yakub, maka Allah tidak bisa ditipu, ya. Kemudian bagaimana menjadi seorang nabi dengan kelicikan seperti ini? Ya, dia merebut kenabian dari kakaknya dengan kebohongan dan kelicikan dan yang lainnya. Tentu ini tidak mungkin para anbiya seperti ini. Oleh kerana kalau kita baca sejarah para nabi dalam literatur Perjanjian Lama, dalam kitab-kitab Kejadian, isinya penuh dengan kekacauan, ya. Iya, penuh kekacauan. Di antaranya ini, di antaranya Yakub menipu siapa? Esau dan menipu bapaknya Nabi Ishak. Bayangkan nabi tipu nabi. Kemudian juga contoh seperti Nabi Daud berzina, suka dengan istri orang, ternyata istri anak buahnya. Dia bangun lihat-lihat, ada cewek ternyata cantik, dia lihat, ngintip Nabi Daud alaihissalam. Setelah itu dia pun jatuh cinta sama wanita tersebut, dipanggillah wanita tersebut, kemudian disetubuhi wanita tersebut. Itu dalam Perjanjian Lama, mengerikan. Kemudian akhirnya dia buat trik supaya suaminya cepat mati, maka dikirimlah suaminya ke musuh yang paling kuat, suruh maju paling depan. Akhirnya matilah suami wanita tersebut. Akhirnya perempuan tersebut diambil oleh Daud alaihissalam. Disebutkan Harun alaihissalam. Dalam Al-Quran Nabi Harun melarang Bani Israel untuk menyembah sapi. Ya. Walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Sungguh Harun telah menegur mereka sebelumnya, wahai kaumku, sungguhnya kalian telah terfitnah. Tuhan kalian adalah Allah. Jangan sembah sapi. Tapi kalau dalam Perjanjian Lama, Nabi Harun yang kasih ide untuk bikin patung apa? Sapi. Dan seperti ini banyak tentunya kita bilang, ya, yang benar adalah yang disebutkan dalam literatur apa? Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Kita lanjutkan, ya. Sejarah Bani Israel menurut versi mereka. Setelah itu Yakub pergi ke Haran, kemudian dia bertemu dengan pamannya namanya Laban, ya. Kemudian akhirnya Laban, dia ketemu, ternyata Laban ini punya dua putri. Yang pertama paling sulung namanya Lia, yang kedua namanya Rahil. Lia ini orangnya kurus, penampilannya enggak cantik, ya. Sementara Rahil wanita yang cantik, menarik hati Yakub alaihissalam. Akhirnya Nabi Yakub ingin menikah dengan Rahil. Kemudian Laban berkata, pamannya berkata, wahai Yakub, kalau kau ingin menikah dengan putriku, kau harus kerja di sini menggembala 7 tahun. Saya setuju. Maharnya kerja 7 tahun. Setelah selesai dia bekerja hampir 7 tahun, mau selesai, waktunya selesai, maka dibuatlah pesta besar-besaran pernikahan Yakub. Maka orang datang. Begitu malam pengantin, ternyata yang disodorkan adalah Lia. Waduh, sudah terlanjur. Kadung undangan tersebar. Akhirnya ini semua pembohong ini kasusnya. Akhirnya Yakub menikah dengan siapa? Lia. Raqma'an fihi, terpaksa mau tidak mau dia nikah dengan siapa? Lia. Terus dia marah sama pamannya. Wahai paman, kita kan dulu perjanjian buat Rahil, kenapa kau kasih Lia? Kata pamannya, enggak mungkin adat kita, masa adik nikah dulu baru apa? Kakak. Ya kakaknya dulu deh. Kalau kau mau sama adiknya, kerja lagi 7 tahun. Iya, siap. Akhirnya Yakub kerja lagi 7 tahun. Ini dalam Perjanjian Lama, ya. Nanti Anda bisa cek kitab Kejadian. Akhirnya Yakub kerja lagi apa? 7 tahun. Setelah 7 tahun baru kemudian dia nikah dengan Rahil. Dan dalam syariat mereka menurut Perjanjian Lama boleh menikah dengan kakak beradik, ya. Jadi istri pertama Lia, istri kedua siapa? Rahil. Dalam pernikahan tersebut, ya, akhirnya Allah menutup kekurangannya Lia yang mungkin buruk rupa dan kurus, akhirnya punya anak
beberapa anak ya. Dari yang tua namanya Rebon atau siapa, nanti akan sebutkan nama-namanya. Saya tidak hafal nama-namanya, agak susah ya. Intinya Lia punya beberapa anak laki-laki, akhirnya Rohil cemburu. Rohil ternyata mandul, enggak bisa punya anak. Sudah lama nikah enggak punya anak. Akhirnya Rohil punya budak wanita jariyah, namanya Hibla atau ya Hibla ya, Hilba. Adapun Lia punya budak perempuan namanya Zilfa. Ya, kalau kita Zulfa, mereka bilang apa? Zilfa. Ya. Akhirnya karena Rohil tidak bisa punya anak, maka dia hadiahkan budaknya kepada Yakub. Akhirnya Yakub nikahi, punya anak dari budaknya, dari Hilba tersebut punya anak. Ya. Kemudian akhirnya Lia cemburu, dia kasih lagi budaknya, Zilfa. Akhirnya nikah lagi, punya anak lagi. Berarti Yakub ini punya anak dari 4 orang wanita. Ya, paham? Antum dari berapa? 1 ya. Yakub dari 4. Ya. Pertama siapa? Lia, kemudian Rohil, kemudian Hilba, kemudian Zilfa. Rohil belakangan. Ternyata kemudian dia punya anak namanya Yusuf. Kemudian lama-lama akhirnya punya anak lagi namanya Binyamin. Ya. Jadi saya akan sebutkan nama-nama 12 anak lelaki Yakub dari 4 wanita yang dia gauli atau dia nikahi. Ya. Catat ya, anak-anak Lia namanya Ruben, nomor 1. Kemudian Simeon, yang kedua. Kemudian Lewi, ketiga. Kemudian Yehuda atau Yahuda, itu asal nama Yahudi. Sebagian orang berpendapat dari anak yang ketiga inilah atau keempat, Yahuda inilah asal muasal nama Yahuda. Yehude kalau dalam kitab Injil disebut Yehuda. Kemudian Isakhar. Keberapa itu? Keempat ya. Kelima. Kemudian Zebulon. Keberapa? Keenam. Anak-anak Rahil adalah Yusuf dan Binyamin. Berapa itu? Anak-anak Bilha, budak perempuan Rahil adalah Dan serta Naftali. Namanya kalau di itu Dana, tapi di sini dan Naftali. Dan serta Naftali. Berapa dan berapa? 10 ya? Ya. 10. Kemudian dari Zilfa atau Zulfa, budak perempuannya Lea adalah Gad dan Asher. Berapa? 12. Sudah hafal? Coba. Ribon, siapa? Samun, kemudian Reblun, kemudian intinya itulah. Inilah 12 orang putra-putranya Yakub yang semua Bani Israel Yahudi kembali kepada 12 orang ini. Ya, makanya disebut Banu Israel, artinya anak-anak laki-lakinya Israel. Ada 12 orang. Dari 12 orang inilah muncul 12 suku besar dari kelompok Yahudi. Semua orang Yahudi bermuara kepada 12 putra Israel. Maka mereka disebut dengan Banu Israel. Ya. Tapi intinya ini literatur cuma kita dapatkan di literatur Israiliyat, Ahlul Kitab. Adapun dalam literatur Islam enggak ada ini semuanya. Ya, namun sebagian ulama menukil seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya Qasasul Anbiya dan juga ulama-ulama yang dalam tafsir mereka. Nah, mulailah yang sampai kepada kita cuma mulai dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah abadikan dalam sebuah surat yang panjang namanya surat Yusuf. Ya. Dan ini menjelaskan bagaimana akhirnya Bani Israel berpindah dari Palestina menuju Mesir. Allah sebutkan tentang kisah Nabi Yusuf. Tatkala mereka semua sudah besar, ya ternyata namanya Yakub sangat sayang kepada Yusuf alaihissalam. Terutama Yusuf alaihissalam ternyata bermimpi. Dia kabarkan kepada ayahnya, Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, wahai ayahanda, aku melihat dalam mimpiku bahwasanya matahari, rembulan dan 11 bintang sujud kepadaku. Ini mimpi yang dahsyat. Berarti rembulan, matahari dan 11 bintang akan tunduk kepada Yusuf alaihissalam. Dan ternyata ditakwilkan di kemudian hari, ternyata yang dimaksud rembulan adalah Yakub, matahari adalah ibunya, ya, kemudian 11 bintang adalah saudara-saudaranya, ya. Reblun dan kawan-kawannya. Akhirnya ayahnya tahu, dia berkata, "Ya bunayya la takhus ru'yaka ala ikhwatika,
Fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan kau ceritakan kisah ini kepada saudara-saudaramu, mereka akan hasad kepadamu. Kalau sudah hasad, mereka akan buat makar kepadamu. Ini saya sering sampaikan dalil bahwasanya seorang kalau dapat nikmat, tidak semua nikmat harus dia ceritakan kepada orang lain. Tidak semua nikmat harus dia pamerkan di Instagram. Tidak semua nikmat dia harus pamerkan di YouTube atau di Facebook ya, dan yang lainnya. Karena tidak semua orang bisa kuat melihat kenikmatan tersebut. Betapa banyak wanita memamerkan suaminya, sementara wanita-wanita lain mungkin suaminya tidak sayang seperti suami tersebut.